Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Duh, sudah jadi aneh. Oke teman-teman, kembali lagi ke cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi yang berada di Nusantara yang baik Indonesia. Kita lanjutin cerita yang di episode sebelumnya tentang Putri Harimau Siliwangi. Nah, siapa Putri Harimau Siliwangi ini? Jadi seperti cerita kemarin, tapi jangan lupa intro dulu. Cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi yang Indonesia yang berada di sejarah Nusantara jangan pernah kalian lupakan dan jangan pernah kalian hilangkan, karena adat, budaya, bahkan semua tentang sejarah Indonesia itu berada di peradaban yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Mas Entertain di acara terbaru kami, Mas Entertain. Oke teman-teman, seperti ini ceritanya. Sampai mana ya kemarin? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa gimana? Apa? Nah, cepat. Bagus. Di situ ceritanya. Jadi bayi ini dititipkan kepada manusia yang memiliki bayi juga seumuran sama yang dititipkan oleh Bumbang Kencana. Nah, bayi Bumbang Kencana ini diberi nama Asmarani, nama yang sangat cantik sekali. Dan kedua manusia ini memiliki anak laki-laki yang diberi nama Indra Kusuma. Nah, ketika mereka diurus dan bahasanya dibesarkan secara bersamaan, nah ketika mereka bermain di sebuah danau, Asmarani ini menitipkan sebuah liontin kepada Indra Kusuma waktu mereka kecil, ya sekitar umur 9 atau 10 tahun lah bermain-main mereka. Akhirnya Asmarani bilang seperti ini, Kanda ada sebuah oleh-oleh bahasanya dari Asmarani ini untuk diberikan kepada Indra Kusuma. Akhirnya liontin tersebut sama Asmarani ini dipecah menjadi dua dan terbelah dua, yang satu diberikan kepada Indra Kusuma, yang satu diberikan kepada Asmarani. Tapi Asmarani kecil tidak mengerti dan tidak tahu apa sih batu itu tersebut. Cuman yang dia tahu itu hanya titipan sewaktu dia ditemukan oleh orang tuanya Indra Kusuma. Tapi mereka ingin berbagi karena dari kecil. Nah, hingga mereka besar, ceritanya, bukan mereka besar dulu. Ada kejadian yang sangat mengerikan sekali teman-teman di sini. Ketika mereka berdua bermain, rumah dari Indra Kusuma itu kebakaran. Itu mungkin karena tungku atau kompor yang sangat besar mungkin waktu itu membakar rumah dan habis semua. Dan sayang sekali, akhirnya orang tuanya Indra Kusuma meninggal hangus terbakar bersama tempat tinggalnya. Sedih sekali teman-teman. Akhirnya mereka berdua, anak kecil berumur 9 sampai 10 tahun, harus mereka hidup sendirian di tengah hutan, ya kan. Dan akhirnya Indra Kusuma berbicara kepada Asmarani dan berjanji kalau Indra Kusuma akan melindungi Asmarani dan mengikut Asmarani kemanapun selama semasa hidupnya sampai mereka dewasa. Akhirnya di sini setelah mereka dewasa, ternyata mereka bukan hanya memiliki hubungan adik kakak yang sangat erat, tetapi semakin dewasa mereka memiliki perasaan saling suka, saling sayang. Yang tadinya adik kakak angkat, berubahlah perasaan itu menjadi cinta, menjadi sebuah perasaan yang sangat dekat sekali, sangat bahasanya sangat intim sekali kan. Akhirnya di sebuah desa tersebut, begini teman-teman ceritanya. Asmarani ini memiliki kelebihan atau memiliki kekuatan tertentu. Nah, tapi di kampung itu waktu itu sedang dilanda musibah, yaitu adalah bahasanya ya zaman dulu, dari dulu juga ada terus santet juga dulu ada. Tapi Asmarani ini yang sering menolong warga karena ya jelas ya ibaratnya wajar ya, karena Asmarani ini anak dari Bumbang Karam dan Bumbang Kencana, jadi memiliki kekuatan atau memiliki keistimewaan lah dari Asmarani ini. Tetapi sayangnya Asmarani ini difitnah oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Difitnah kalau Asmarani ini adalah penyihir teman-teman. Kenapa disebut penyihir? Karena begini, mungkin pikiran mereka adalah dia yang bikin sakit, pasti dia yang bisa nyembuhin. Mungkin seperti itu teman-teman. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Adalah beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal yang seharusnya, tapi Asmarani ini sering membantu, tapi ada yang sirik dan akhirnya Asmarani ini difitnah dan ingin dibakar hidup-hidup.
ingin tahu kelanjutannya setelah dibakar hidup-hidup Asmani seperti apa, apakah Indra Kusuma sangat menangis, sangat sedih apa, sangat kepala seperti apa. Jangan kemana-mana, saksikan terus Was Entertain di cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi Nusantara. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.